Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Jargon itu sangat familiar terutama bagi anak-anak yang mengagumi kemampuan sulap Pak Tarno. Namun di usia senja, Pak Tarno tidak bisa mengubah jalan hidupnya semudah mengucapkan simsalabim. Sakit stroke membuatnya tidak bisa mencari nafkah, bahkan kini tak berdaya di atas kursi roda. Tetapi benarkah saat sakit Pak Tarno dicampakkan oleh istri-istrinya? Kemana Sri Rahayu, pramugari cantik yang sempat dipamerkan sebagai istri muda pesulap kondang itu? Nama Pak Tarno tak henti menjadi perbincangan publik. Bahkan warganet semakin penasaran setelah mengetahui jika perempuan bernama Dewi yang selama ini mendampingi Pak Tarno adalah istri muda dari pesulap berjuluk Master of Traditional Magic itu. Dan publik pun menduga jika sosok Pak Tarno tak kalah dari Don Juan muda di industri hiburan. Publik juga mulai menelisik dan menemukan jika kisah asmara Pak Tarno cukup unik. Lantaran diam-diam ia menikah lebih dari 5 kali. Hingga sejumlah akun gosip membeberkan fakta yang berbeda terkait pernikahan Pak Tarno. Ada yang menyebut lebih dari 10 kali. Ada juga yang mengklaim Pak Tarno 5 kali menikah. Hebohnya dengan senyum tersipu-sipu, Pak Tarno menyebutkan bahwa dari pernikahannya itu belum ada yang diceraikannya. Lantaran ia merupakan sosok yang tidak tega menyakiti hati istri-istrinya. Lah malu jangan istri lah, jangan kemaluan ntar jangan playboy. Udah cerai? Ya enggak sih. Nah, yang itu, yang terakhir. Saya orang nggak tega kalau dicerai, saya nggak tega, kasihan. Jadi nggak dicerai? Iya, saya kan kasihan, nggak tega orangnya. Menilik kisah balik asmaranya, Pak Tarno tergolong pria yang mujur dan sudah menjadi rebutan wanita sejak masa muda. Kepada Deddy Corbuzier, Pak Tarno menikahi istri pertamanya ketika masih usia belum genap 20 tahun. Hingga tahun 2022, Pak Tarno sudah mengaku sudah memiliki 4 istri. Dan Pak Tarno sempat menghilang dari jagat hiburan karena pandemi, hingga muncul kembali di layar kaca dengan menggandeng istri baru. Enggak malu Master. Ya, berarti udah 4 dong. 3. 3. Maaf. Nggak mau 4. Ini 4 sih. Menurut Nabi Muhammad SAW kan 4. Oh. Ya dilema juga mungkin Pak Tarno ini sebagai playboy. Dulunya banyak istri ya kan, sampai akhirnya seperti ini. Bapak punya istri 10, cuma yang saya tahu itu 6. Yang pertama Ibu EM almarhum, dia mempunyai anak 4. Anaknya itu mau disebutin namanya? Ananang, Asole, Teh Lia, Teh Yanti, itu anak-anaknya dari almarhum Mak EM. Nah, keduanya istrinya namanya Tasira, ibu saya. Ibu saya mempunyai anak 2, yaitu saya sendiri, Aisyah, dan saya punya adik namanya Halimah. Pak Tarno itu di Priuk itu ada beberapa istri, Pak. Ada beberapa istri. Ya kita maklumi, Pak Tarno ini sendiri sekarang ini kan posisinya kurang sehat ya. Pikirannya kurang sehat, badannya kurang sehat, imannya kurang sehat. Jadi saya ingatkan kepada saudara Selamat Tato maupun saudari Dewi, Anda punya orang tua, ya punya suami, punya bapak, punya saudara, ya kan. Anda juga suatu saat bisa tua. Jadi saya berharap, ayolah dekatkan kalian dengan putra-putrinya. Jadi bukan hanya kepentingan kalian, seolah-olah itu keinginan Pak Tarno, tapi sebenarnya kalian menerima manfaatnya. Dari sekian banyak istrinya, perempuan bernama Sariah mengaku dinikahi Pak Tarno secara sah. Sariah yang ditemui di kawasan Cilincing, Tanjung Priuk tak bisa melupakan momen indah ketika Tarno muda mendekati dan mengajaknya menikah. Sariah mengaku siap menjadi istri Pak Tarno walau ia mengetahui Pak Tarno sudah memiliki anak alias duda.
Jejak kemesraan Sariah dan Pak Tarno dibingkai dalam foto kenangan yang tak mungkin dilupakan. Foto ini yang waktu udah di TV lah, nih pertama punya foto. 2002-an ya. Tuh, iya. Tak ini udah di TV di Kur Sukses. Ini di Senayan, di fotonya. Senayan. Kalau ini di situ di Jaya. Kalau ini di rumah sakit. Tadinya gini Mas, saya terang-terangan ya. Tadi si Masnya nikahnya ke orang Kerawang. Punya anak 4, meninggal. Terus nikah lagi ke mamanya Isa. Cerian udah lama. Katanya pengen kasak. Terus ketemu sama saya. Pengen istri yang berjilbab. Kenapa istrinya si Isa nggak pakai jilbab kali ya. Ya masih ada sekarang ya. Nggak tahu tuh masalah itu mana. Kena saya katanya kawin siri juga. Kawin siri juga? Tapi dekat sama Bu Sariah? Pak, si Isa mah deket. Orang sering kasih kemarin di TV sama Isa. Kalau ada apa-apa si Isa. Kalau Yanti kan jauh di si pertama orang Kerawang. Sampai udah meninggal. Tuh Mas. Karena si Mas kan dulu mah kampanye si Isa kata tukang gulungan aqua. Nggak punya rumah di tol Warakas. Bapaknya Isa? Iya, ibunya. Isa. Di tamal-tamal pakai ini saya tahu kena udah cerehan. Alhamdulillah udah bersyukur kepada Allah itu. Di Jakarta mah rumah saya ini ya udah bersyukur lah gitu. Iya, dari Padang. Dulu kan ngontrak udah lama 8 tahun sama si Mas di atas. Sariah masih beruntung daripada istri-istri siri Pak Tarno yang mengaku memiliki rumah yang merupakan hasil jeripayah keduanya dan menempatinya hingga saat ini. Sekalipun kini Pak Tarno sudah tak kembali lagi, Sariah juga rela jika rumah yang ditempatinya kini hanya dijadikan tempat menyimpan alat-alat sulap suaminya. Bukan hanya itu, Sariah juga mengaku tak mungkin melupakan sosok Pak Tarno. Sebab faktanya ia menyimpan baju serta celana Pak Tarno ketika pertama kali melamarnya. Masih ada tuh topinya, nih kopernya, tuh sepatu ini yang dikeresek. Tuh masih ada disimpan. Jadi kenang-kenangan ya Bu? Iya, tuh itu tuh penuh. Makanya ini bajunya, ini topinya. Oh, topi. Jualan ya, cuman bawa di badan doang. Nikah sama saya. Oh, nikah sama ibu? Iya, ini pertama ketemu sampai nikah. Tahun berapa Bu? Ya tahun 2002 itu. Ini iya, nih kainnya 2, bajunya ini, tuh topinya ini, makanya nggak dibuang. Posisi Sariah memang berbeda dengan istri-istri Pak Tarno lainnya, seperti Sri Rahayu yang dikenal berprofesi sebagai pramugari, serta Lisa Karlina yang sempat merawat Pak Tarno saat mengalami serangan stroke untuk pertama dan kedua kalinya. Lisa yang ditemui di kawasan Warakas, Jakarta Utara mengakui jika sosok Pak Tarno merupakan suami yang romantis dan ia bahagia menjalani rumah tangga nan harmonis serta bahagia, sekalipun Pak Tarno memberikan nafkah 100.000 per harinya. Ya dia kan bilangnya nggak ada istrinya. Oh, bilangnya nggak ada istrinya? Iya, bilang sama saya, makanya saya mau sama dia. Tapi ibu percaya? Ya percaya kan Des, yang aku nggak ada istrinya gitu bilangnya. Ya saya percaya aja karena kan aku lagi sendiri juga. Ini waktu saya pas nikah sama Pak Tarno itu tahun 2014, aku dikasih barang-barang ini dari Bu Muji. Oh, Bu Muji isinya Pak Tarno. Oh. Yang namanya Bu Sri gitu. Oh iya. Enggak, saya yang kedua, saya kawin siri juga. Oh, yang itu yang pertama udah meninggal. Terus yang kedua tuh yang di Cilincing. Ya saya termasuk yang ketiga lah, Dewi yang keempat gitu ya. Jadi dihitung kan si Dewi sama saya kan yang sering datang. Kalau yang di Cilincing jarang datengin. Si Dewi itu nuduhnya saya dikasih duit terus sama Pak Tarno. Jangan Pak Tarno kan lagi gitu keadaannya kan lagi sakit juga kan. Juga lah apa adanya, saya terima Pak Tarno itu apa adanya. Dari dulu juga kan saya begitu.
menerima dia padanya. Dulu bagus ngasih sama Mama Dewi tiap hari. Dia harian ngasihnya. Oh, harian. Sehari cepet. Misalnya mainan tuh ada Boleh ditunjukin, Bu? ada petasan, ada trompet, ada ini bendera. Sudah. Baik Sariah maupun Lisa seolah kompak mengakui jika Pak Tarno benar-benar berubah sejak bersama dengan Dewi. Selain tak lagi memberi nafkah, Pak Tarno juga tidak pernah pulang. Sariah dan Lisa mengaku tahu kondisi Pak Tarno dari media sosial. Keduanya mengaku prihatin dan kesal dengan istri Pak Tarno saat ini. Kalau si Mas bisa jalan pasti dikasih. Karena waktu ke Bandungnya itu pas setruk mau ngasih jatah ke saya. Pas si Mas itu pas ini ngambil surat mobil. Itu surat mobil digadein 5 juta, udah kasono 25 juta digaradainnya. Makanya bener-bener kebarangetan lah itu mereka berempat itu manfaatin si Mas. Nah dari situ si Mas 3 bulan di Beting nggak pulang, nggak napakahin, nggak pulang. Tenang orang lagi sakit gitu kok bisa kawin lagi gitu. Itu dua nana itu istrinya nuka tahuan. Baru belum setahun. Iya bulan 3. Entar bulan 3 lagi setahun. Aku bilang tapi dianya selalu marah. Jadi saya daripada dia marah kepancing emosinya kan dia lagi sakit keadaannya. Takutnya ngedrop gitu. Saya selalu mengalah untuk si Dewi tuh tapi dia ngerti saya. Dia bilangnya cemburu sama saya. Seharusnya dia yang cemburu, seharusnya yang cemburu ya. Saya kan yang tua, malah dia yang muda yang ngatur-ngatur Pak Tarno. Nggak boleh kesini, dekakang pokoknya deh sama si Dewi itu. Ya istri resminya katanya iya, ada buku nikahnya, tapi saya tidak tahu sih yang sebenarnya. Nah itu ya anggap aja apa ya sabarin aja lah omongan orang karena orang kan tidak tahu kenyataan yang sebenarnya saya dengan Pak Tarno itu gimana gitu. Orang kan cuma menilai doang gitu, tidak tahu lah. Kalau Pak Tarno jualan itu siapa yang nyuruh, padahal dia sendiri yang nyuruh, saya cuma dampingin, saya yang kena jadi ituannya. Katanya saya manfaatin, Pak Tarno sakit disuruh jualan, disuruh cari nafkah, katanya seperti itu. Padahal kenyataannya enggak. Saya pun kalau Pak Tarno enggak sakit, saya bisa kerja sendiri, karena dulu kan saya kerja sebelum Pak Tarno sakit. Sariah dan Lisa mengaku prihatin dengan kondisi Pak Tarno saat ini. Hampir semua kegiatan dilakukan di kursi roda sambil menunggu uluran tangan dari para dermawan. Sementara itu, di mana istri cantik Pak Tarno, Sri Rahayu, si pramugari cantik? Sejak kabar pesulap tradisional itu sakit, tak terdengar kabar berita keberadaan istri yang sempat dibanggakan oleh Pak Tarno di depan publik. Tuh makan bareng, yang ini yang mana pramugari bukan? Bukan. Yang pramugari udah hilang. Ada. Kemana? Terbang. Terbang. Jika Sri Rahayu masih belum jelas keberadaannya, komedian Isa Bajaj justru telah memantapkan diri mengundurkan diri dari dunia hiburan dan tinggal di Magetan kampung halamannya. Lantas seperti apa kondisi Isa Bajaj yang kini disinyalir memprihatinkan hingga mengais rupiah dengan jualan belut di pasar?